Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-97. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu atas kehidupan kami. Bentuklah kami agar mau selalu bertekun di dalam-Mu ya Tuhan. Amin. Renungan pada malam ini ditulis oleh Evangelis Dupin Maulana yang berjudul Hidup Kudus Adalah Kehendak Allah. Renungan pada malam ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika tentang panggilan Allah untuk hidup terpisah dari dosa dan hidup dalam kekudusan. Kekudusan adalah suatu panggilan rohani yang melekat dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ini adalah panggilan untuk hidup seturut dengan standarnya, mencerminkan karakternya, dan memuliakannya dalam segala aspek kehidupan kita. Hidup kudus tidak hanya mencakup hal-hal yang terlihat di luar, tetapi juga melibatkan hati, pikiran, dan niat yang tulus untuk mengasihi dan melayani Allah dengan sepenuh hati. Dalam ayat ini, kita diperingatkan bahwa Allah telah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan adalah standar Allah bagi umat-Nya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, hidup kudus bukanlah pilihan, melainkan panggilan yang harus diikuti oleh setiap orang Kristen. Allah mengkehendaki agar kita terpisah dari dosa dan kehidupan yang tidak berkenan kepadanya, sehingga kita dapat mencerminkan karakternya di dunia ini. Panggilan Allah untuk hidup kudus adalah panggilan yang tegas dan tak dapat ditawar-tawar. Allah, sebagai pencipta dan Tuhan-Nya, mengetahui apa yang terbaik untuk umat-Nya. Kekudusan adalah jalan hidup yang benar dan memberkati, karena Allah tahu bahwa hidup dalam dosa hanya akan membawa penderitaan dan kerugian. Hidup kudus adalah bukti kesetiaan kita kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita mengasihinya dan ingin menghormatinya dengan setiap aspek hidup kita. Ketika kita hidup kudus, kita mencerminkan karakternya yang suci dan menjadi saksi bagi dunia tentang kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Kekudusan adalah wujud dari hubungan yang intim dengan Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepadanya melalui doa, firman-Nya,
dan persekutuan dengannya, semakin kita akan berubah menjadi serupa dengannya. Hidup kudus bukan hanya tentang peraturan dan ketaatan, tetapi juga tentang memahami hati dan kehendak Allah. Hidup kudus adalah kesempatan bagi kita untuk menonjolkan perbedaan sebagai umat Allah di tengah dunia yang penuh godaan dan kegelapan moral. Dalam hidup kudus, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa ada alternatif hidup yang berarti dalam Kristus, dan kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih karunia. Kekudusan mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan mengakui bahwa kita tidak sempurna. Kita mengandalkan kasih karunia dan kuasa Allah untuk membimbing kita dalam hidup kudus. Kesadaran akan kelemahan kita mengingatkan kita bahwa hanya dengan bantuannya kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ketika kita hidup kudus, kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang kepuasan pribadi dan kesenangan duniawi semata. Hidup kudus memandang kehidupan ini dengan perspektif yang lebih besar, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Allah dan melayaninya. Hidup kudus adalah hidup yang memiliki arti dan tujuan yang lebih tinggi. Mari kita merenungkan panggilan Allah untuk hidup kudus dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan, hubungan, dan pelayanan. Biarkanlah kekudusannya semakin nyata dalam hidup kita. Kekudusan adalah bukti kasih Allah kepada kita, dan hidup kudus adalah buah dari hubungan intim kita dengannya. Marilah kita menghidupi kekudusan sebagai bentuk ibadah kita kepadanya dan sebagai teladan bagi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan doa syafaat. Bantu kami ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskan kami sepenuhnya, agar hidup kami menjadi berkenan kepadamu, terpisah dari dosa dan kebiasaan dunia yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa pada program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.